Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila Yustiani dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya menyusun dan membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang diampu oleh Ibu Yulia Nuselina, SIP MAP. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang seputaran dengan kader, baik itu sampai kepada peran kader dalam pemberdayaan masyarakat hingga bagaimana cara mengoptimalkan potensi kader supaya kader ini dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif. Nah, perlu kita ketahui nih bahwa topik tentang kader ini sangat penting untuk kita pahami dan kita pelajari, karena terutama bagi kita sebagai mahasiswa itu secara langsung membahas dan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Alasannya yaitu karena juga kader ini merupakan ujung tombak dari keberhasilan pembangunan, khususnya keberhasilan pembangunan di desa. Seberapa penting sih peran kader ini? Dapat kita ketahui bahwa tanpa peran kader ini, maka program pemberdayaan seringkali tidak berjalan dengan maksimal. Nah, untuk itu selanjutnya pada pembahasan yang selanjutnya akan saya jelaskan seputaran dengan kader, baik itu dari definisinya hingga ke peran sampai dengan cara pengoptimalan potensi kader dalam pemberdayaan masyarakat. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kita bahas dulu nih pengertiannya. Kader pemberdayaan masyarakat desa atau sering disebut dengan singkatannya KPMD adalah individu yang berasal dari masyarakat itu sendiri atau dari desa itu sendiri yang memiliki kepedulian, kemampuan, serta kemauan untuk membantu menggerakkan masyarakat agar lebih aktif dalam pembangunan. Nah, artinya kader ini bukanlah orang luar yang ditugaskan untuk membantu desa tersebut atau membantu masyarakat sekitar, tetapi kader merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Nah, hal ini membuat kader lebih memahami kondisi sosial, budaya, dan juga kebutuhan dari masyarakat sekitarnya itu sendiri. Selain itu, kader juga berfungsi sebagai agen perubahan, yaitu orang yang dapat membantu masyarakat sekitar untuk berkembang, membantu desa juga untuk berkembang, menjadi lebih mandiri dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dialaminya sendiri. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mereka tidak bergantung kepada pihak lain, tetapi bisa mandiri dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tapi juga menjadi subjek atau pelaku utama dalam pembangunan itu sendiri. Nah, kita masuk ke bagian kedua, peran kader dalam pemberdayaan. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, kader memiliki banyak peran penting. Nah, di sini akan saya jelaskan nanti satu persatu agar lebih mudah dipahami. Mulai dari yang pertama, yaitu kader berperan sebagai fasilitator. Maksudnya adalah untuk membantu masyarakat dalam mengenali masalah yang mereka hadapi serta potensi yang mereka miliki. Misalnya, kader membantu masyarakat menyadari bahwa desa mereka memiliki potensi usaha seperti pertanian, UMKM, atau wisata lokal yang bisa dikembangkan di sana. Yang kedua, peran kader yaitu sebagai pendidik. Kader juga bisa berperan sebagai pendidik melalui dengan pemberian penyuluhan, pelatihan, atau juga informasi kepada masyarakat. Contohnya yaitu seperti kader tersebut memberikan edukasi tentang kesehatan atau pengelolaan keuangan atau bahkan juga bisa dengan penggunaan teknologi. Nah, yang ketiga yaitu peran kader sebagai motivator. Kader mendorong masyarakat agar mau berubah dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Karena di kenyataannya dapat kita ketahui juga dan mungkin ada beberapa kita yang mengalami bahwa tidak semua masyarakat itu mau dan ingin terlibat langsung secara aktif. Jadi kader harus mampu membangun semangat mereka dan juga kesadaran mereka untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Nah, yang keempat yaitu kader sebagai koordinator. Kader juga berfungsi sebagai koordinator yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah atau desa dengan lembaga lain. Misalnya saat adanya program bantuan atau pelatihan, kader membantu mengkoordinasikan agar program tersebut tepat sasaran. Nah, yang kelima yaitu kader menjadi jembatan antara masyarakat dan juga sumber daya yang ada, seperti bantuan dari pemerintah, layanan kesehatan, atau program sosial lainnya. Nah, yang keenam, peran lain dari kader
kader yaitu bisa sebagai enabler atau pendorong perubahan, sebagai mediator ketika terjadinya konflik, sebagai perencana kegiatan, dan juga sebagai advokat yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, dari semua peran ini dapat saya simpulkan bahwa kader adalah sebagai aktor utama dalam mendorong partisipasi masyarakat dan juga keberhasilan dari program pemberdayaan serta program pembangunan yang dirancang untuk suatu daerah tempat dia bertugas. Nah, selanjutnya dalam setiap praktiknya atau kegiatan yang dilakukan serta penjalanan tugas yang dilakukan oleh kader, peran kader tidak selalu berjalan dengan optimal. Tentunya pasti ada permasalahan yang terjadi. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah seperti yang selalu terjadi dimanapun itu pasti ada, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat. Banyak masyarakat yang masih kurang aktif dalam mengikuti program pemberdayaan. Nah, yang kedua, keterbatasan kemampuan dari kader. Tidak semua kader itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat baik, maksudnya yaitu seperti baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Ketiga, kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait, baik dalam bentuk pemberian pelatihan atau penyediaan fasilitas. Yang keempat, motivasi kader yang menurun karena sebagian kader dapat diketahui bahwa bekerja secara sukarela tanpa adanya imbalan, sehingga masalah-masalah ini tentunya perlu diatasi agar peran kader bisa lebih maksimal. Nah, ini berkaitan dengan penjelasan saya yang selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara mengoptimalkan potensi kader ini untuk meningkatkan peran kader dan juga mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki kader supaya lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kapasitas. Kader perlu diberikan pelatihan secara berkala agar mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dalam komunikasi, manajemen, maupun kemampuan teknis. Nah, yang kedua, pemberian motivasi dan dukungan. Kader perlu diberikan dukungan baik secara moral maupun penghargaan. Seperti yang dibilang tadi, salah satu permasalahannya yaitu beberapa kader itu tidak dibayar, maksudnya, atau tidak diberi imbalan karena bekerja secara sukarela. Untuk itu, kader lebih baik untuk diberikan penghargaan agar tetap semangat menjalankan tugasnya. Nah, yang ketiga, memperkuat kolaborasi. Kerjasama antar kader, pemerintah desa, dan masyarakat harus diperkuat agar program berjalan dengan lebih efektif. Nah, yang keempat yaitu pemanfaatan potensi lokal. Kader harus dapat mampu menggali dan juga memahami apa saja potensi yang ada di masyarakat, seperti sumber daya alamnya maupun keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Yang kelima adalah pemanfaatan teknologi. Di era digital seperti saat sekarang ini khususnya, kita saja sebagai mahasiswa dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kader juga perlu memanfaatkan teknologi seperti media sosial untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan partisipasi dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini adalah yang menjadi masalah yang utama dan sangat penting sekali untuk diperhatikan. Kader harus melibatkan masyarakat dalam setiap proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga dengan evaluasi. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa kader itu memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Kader bukan hanya pelaksana, tetapi juga penggerak, motivator, dan juga penghubung antara masyarakat dengan berbagai pihak. Tetapi agar perannya lebih optimal, perlukan peningkatan kapasitas, dukungan, serta kolaborasi yang baik itu antar kader dengan pihak yang lain. Dengan kader yang kompeten dan aktif, maka pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan lebih efektif dan juga berkelanjutan. Nah, sekian saja penjelasan dan juga pemaparan materi dari saya demi memenuhi tugas perkuliahan temuan 6 pemberdayaan masyarakat, yaitu menjelaskan materi 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian materi yang saya berikan. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat, dapat dipahami, dan dapat menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.